perjalanan. Ketika kita ada di dunia, perjalanan di dunia, tapi ketika kita meninggalkan dunia itu tidak berarti itu perjalanan kita. Itu bukan dari akhir. Nah, saat ketika Yesus berkata bahwa dia akan menjadi mati, dan dia pergi ke tempat itu menyediakan bagi kita tempat yang indah. Ya, semua kita pasti merindukan tempat itu karena dikatakan di tempat itu tidak ada lagi penderitaan, tidak ada sakit penyakit, tidak ada lapar. Ya, yang ada hanya sukacita. Ya, tempat itu namanya surga. Ya, tentu kita semua ya pasti punya kerinduan ya masuk surga. Amin. Amin. Ya, masuk ke tempat yang tidak, tetapi ada banyak orang mau berjalan ke tempat itu, berusaha untuk ke tempat itu. Nah, tetapi mereka juga tidak menemukan. Hingga satu ketika Yesus pun berkata kepada murid-murid, memberitahukan jalan itu, karena salah seorang murid bertanya, kami tidak tahu jalan ke mana. Semua manusia sebenarnya sedang mencari jalan itu, supaya pada akhirnya mereka bisa masuk surga. Yohanes pasal 14 ayat yang pertama, firman Tuhan berbunyi demikian, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ini kata Yesus, jangan gelisah hatimu, percaya kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ya, aku pergi ke situ, kata Yesus. Nah, sebelum Yesus naik ke surga, dia berbicara kepada murid-murid bahwa dia akan pergi ke surga dan menyediakan tempat. Nah, dan apabila aku telah pergi ke situ, ke surga itu, ke rumah Bapa itu, dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana kau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Pertanyaan Thomas, pertanyaan yang bagus ya. Kalau ada seseorang menceritakan ada satu tempat yang sangat-sangat baik, sangat-sangat nyaman, kita pengen ke sana. Tapi kalau nggak ada yang kasih tahu jalan, bagaimana? Ya hanya mau mencoba usaha sendiri, ternyata gagal. Karena jalan itu tak seorang pun yang tahu, kecuali Yesus. Ya, Yesus berkata dia pergi ke rumah Bapa, ke surga. Untuk apa? Menyediakan tempat bagi setiap orang. Orang yang bagaimana? Yang percaya kepadanya, yang mau mengikuti jalan itu. Nah, kira-kira begini. Kalau kita mau misalnya ke Tabanan, tapi kita tidak mengikuti petunjuk jalan ke Tabanan, kita mendengar petunjuk orang yang membawa kita ke Uluwatu, kita tidak akan sampai ke Tabanan. Ya, kita pilih kita sudah ke Tabanan, tapi yang ngajak kita orang Uluwatu. Dibawalah kita jalan ke Uluwatu sana. Anginnya kita bilang kok kayak gini. Kamu mau ke Tabanan, ya kamu salah. Kenapa tidak mengikuti petunjuk yang dari Tabanan? Nah, kita perlu tahu yang mana orang Tabanan gitu. Nah, kita ketemu orang Tabanan berkata, ikut saya. Kalau salah udah ikut saja, pasti sampai ke Tabanan. Karena yang membimbing kita adalah orang yang dari Tabanan. Nah, Yesus berkata tidak ada seorang pun yang pernah turun dari surga selain daripada dia yang naik ke surga. Tidak ada seorang pun yang naik ke surga selain daripada dia yang turun ke surga. Siapa dia? Yesus. Ya, Yesus adalah Allah yang datang ke dunia menjadi manusia. Ya, dialah jalan itu. Nah, waktu Yesus berkata, aku akan pergi ke sana menyediakan tempat bagimu. Jadi ada tempat yang akan disediakan bagi setiap orang yang mau ikut Yesus. Karena hanya satu-satunya jalan, tidak ada jalan lain. Nah, waktu Thomas bertanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana kau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke sini? Jadi pertanyaan ini sangat
Karena ini hanya bisa dijawab ketika kita masih hidup. Kalau kita sudah meninggal, nggak bisa lagi bertanya. Jadi nggak tahu ya, ada nggak orang yang pernah sudah mati kemudian datang tanya, jalannya dari mana ya? Kalau ada orang yang sudah meninggal datang lagi, kayaknya kita takut deh. Kita lari sudah meninggal, masa datang lagi? Nggak mungkin. Karena firman Tuhan katakan dari tanah kembali ke tanah, dari Tuhan kembali kepada Tuhan, selesai. Nggak ada yang datang lagi ngaku-ngaku untuk mau kasih petunjuk lagi. Jadi selagi kita hidup, ini pertanyaan yang sangat penting. Thomas berkata, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Nah, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. Bapa ada di surga. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga, yang akan bisa bersama-sama Bapa di surga kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Jadi melalui Yesuslah ya seseorang akan masuk surga. Amin. Nah, jadi kalau ditanya, kalau orang yang percaya dia kepada Yesus, kalau hari ini kamu masuk surga, masuk. Kenapa? Janji Tuhan. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, setiap orang yang percaya kepadanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Nah, itulah yang hari ini diikrarkan oleh saudari Isi. Dia menyatakan diri sebagai pribadi yang mau mengikuti jalan itu. Ya, jadi nggak usah lagi bertanya kira-kira jalan mana ya. Karena waktu belajar kemarin dari kesadaran sendiri mengerti, memahami, dan tidak ada unsur paksaan dan berkata ya, saya mau ikut. Nah, tadi ada bimbingan di rumah sebelumnya, kalau hari ini dipanggil Tuhan meninggal masuk surga nggak? Nah, jawab dengan mantap masuk surga. Amin. Amin. Hal ini kalau Tuhan panggil kita masuk surga. Jadi kematian bukan sesuatu yang menakutkan. Jadi bukan yang mengerikan sekali juga. Itu proses yang akan kita lewati. Tapi perjalanan hidup kita tidak sampai di kuburan itu. Ya, ada orang berpikir pokoknya mati sekali udah selesai. Enggak. Nanti setelah itu, ketika ya dibangkitkan kembali, kemudian masuk dalam pengadilan itu, ya kemudian apakah ketika nama kita dibuka dalam kitab kehidupan, apakah ada atau tidak? Tetapi orang yang percaya kepada Yesus namanya tercatat dalam kitab kehidupan. Amin. Sudah kamu percaya? Amin. Coba lihat kiri kanan, sudahkah ada nama tercatat dalam kitab kehidupan? Isi ada ya, tua ada ya. Ya dipanggil lah kita nanti. Itu namanya ada kitab kehidupan. Ada kitab lain, nah kitab lain itu ya kalau ada dicatat di situ berarti kematian yang kembali ke neraka. Jadi kitab kehidupan, nama-nama orang yang tercatat di sana adalah mereka yang percaya kepada Yesus. Jadi orang yang percaya kepada Yesus, dia akan mengikuti Yesus, berarti dia mengikuti jalan itu dan kebenaran itu. Karena Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu yang Yesus katakan kepada Thomas yang bertanya, bagaimana kami akan sampai ke sana? Kami nggak tahu jalannya. Yesus bilang, Akulah jalan itu. Ya, kalau kita belajar firman Allah, seringkali Yesus berkata, ikutlah aku, ikutlah aku. Jadi ketika kita mengikut Yesus, ya Tuhan Yesus akan memberikan kebahagiaan kepada kita, baik masa kini maupun masa yang akan datang. Jadi perjalanan hidup kita tidak sampai hanya pada saat kita meninggal selesai perjalanan, enggak. Karena sebenarnya tujuan akhir adalah surga. Itu harus itu menjadi iman kita, impian kita, amin. Jadi kerinduan kita mati masuk surga. Tapi bagaimana caranya supaya masuk surga? Yesus berkata, Akulah jalan itu, Akulah kebenaran itu. Ya, barang siapa yang percaya tidak binasa. Ketika kita percaya kepada Dia, ya kita dikatakan firman Tuhan bahwa dipindahkan dari maut kepada hidup yang kekal. Kalau kita lihat firman Tuhan setelah manusia jatuh ke dalam dosa, ya semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan telah dibilang upah dosa adalah maut. Orang yang hidup di dalam dosa mati pasti masuk neraka. Tetapi ketika manusia itu yang selagi dia hidup berjumpa dengan Yesus dan mengikuti jalan itu, ya dia tidak lagi berada dalam penghukuman.
dia diselamatkan karena diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kiranya kebenaran firman Tuhan sore hari ini tidak hanya untuk saudari Tisi, tapi untuk kita semua diingatkan, ini perjalanan panjang kita. Ya, tahap pertama akan kita jalankan di muka bumi ini, kemudian selesai, tapi tidak selesai semuanya. Nanti apakah kita akan menempati tempat yang sudah Yesus sediakan? Ya, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu bahwa aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Kita bersyukur, kita pegang ayat ini, yang percaya kepada Tuhan sudah disediakan tempat itu. Jadi keputusan kita mengikuti jalan itu adalah keputusan yang tepat. Seperti saya katakan tadi, kita mau ke Tabanan, pastikan yang membimbing kita orang Tabanan, bukan orang Uluwatu. Ya, kalau kita mengikuti petunjuk orang Uluwatu, dibawalah kita ke Uluwatu, tidak sampai ke Tabanan. Pastikan siapa yang akan membawa kita ke surga haruslah dia yang memang penghuni surga itu, memiliki surga itu, yang datang ke dunia menjadi manusia untuk menyelamatkan setiap kita. Siapa yang diselamatkan? Yang percaya. Yang percaya itu akan mengikuti dia. Maka Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran. Kita nggak perlu cari jalan lain. Jangan cari jalan alternatif. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan, jangan cari jalan alternatif. Jalannya sudah Tuhan sediakan bagi kita, dan nanti kita akan buktikan dalam perjalanan hidup kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu. Bukan kami yang memilih Engkau Yesus, tetapi Engkaulah Yesus yang memilih kami. Bukan secara kebetulan kalau kami menjadi pengikut Kristus, bahkan anak Tisi menjadi pengikut-Mu. Bukan karena secara kebetulan, tetapi ini adalah karya Allah, rancangan Allah dalam hidup kami. Kami bersyukur bahwa kami mengetahui jalan dan kebenaran dan hidup itu, yaitu Yesus sendiri, dan kami mengambil keputusan untuk mengikutinya, sehingga ketika kami meninggalkan dunia ini, kami akan bersama-sama dengan Bapa di surga. Kami akan bersama-sama dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Kami akan berada di surga dan menikmati kebahagiaan yang abadi, hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan meneraikan kebenaran firman ini bagi kami sekalian. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam baptisan kudus.